Lainnya, Saudara, Taman Impian Jaya Ancol dijadwalkan mulai membuka dunia fantasi dan sejumlah unit rekreasi lainnya mulai Selasa 14 September esok. Pengunjung yang akan masuk Ancol wajib sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Taman Impian Jaya Ancol menjadi salah satu dari 20 destinasi wisata yang direkomendasikan beroperasi kembali dalam uji coba pembukaan kawasan rekreasi. Berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang PPKM level 3. Meski taman rekreasi di Ancol akan dibuka, anak-anak di bawah usia 12 tahun, kemudian usia 70 tahun ke atas dan ibu hamil, belum diperbolehkan berkunjung ke Ancol sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pengunjung diwajibkan memakai masker, menjaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap DKI Jakarta turun status PPKM dari level 3 ke level 2. Hal ini seiring dengan perkembangan kasus COVID-19 yang semakin terkendali di DKI Jakarta pada hari terakhir penerapan PPKM level 3 di Jakarta. Meskipun demikian, Riza mengaku pihaknya tetap mengikuti apapun keputusan pemerintah pusat terkait penerapan PPKM. Ada kemungkinan penurunan level ke level 2? Ya, mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih baik ya. Tapi apapun itu kita akan patuh dan taat melaksanakannya. Dan disesuaikan dengan disiplin masyarakat ya. Kalau masyarakat semakin baik, semakin disiplin, dimungkinkan ada pelonggaran. Namun demikian, justru di masa pelonggaran ini atau bertambahnya longgar ini, kami minta masyarakat tetap berada di rumah, melaksanakan protokol kesehatan, laksanakan PPKM yang ada. Karena di masa pelonggaran potensi orang keluar rumah meningkat, potensi interaksi meningkat, potensi kerumunan meningkat, dan pada akhirnya potensi penularan juga meningkat. Laporan Satgas COVID-19 mencatat penambahan kasus positif di DKI Jakarta pada hari Minggu kemarin sebanyak 306 kasus. Sehari sebelumnya, Jakarta memiliki penambahan kasus positif sebanyak 268 kasus. Di 10 September, 261 kasus. Dan di 9 September 308 kasus. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui bagaimana persiapan Ancol jelang pembukaan wahana rekreasi di sana. Ada jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan. Selamat petang, Jonah. Bagaimana persiapan pembukaan rekreasi di Ancol? Apa saja yang jadi prioritas utama Ancol untuk mencegah COVID-19? Ya, selamat sore, Baik dan Saudara. Kita bisa melihat kesiapan di Taman Impian Jaya Ancol sudah sangat baik, bahkan angkanya mungkin di atas 90%, di mana saja besok merupakan hari perdana, bisa katakan begitu, Ancol dibuka untuk rekreasi. Namun perlu menjadi catatan bahwa semua pengunjung Ancol itu mereka wajib memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan mereka sendiri wajib minimal vaksin dosis pertama. Jadi memang ketika datang pun ada pengecekan aplikasi dan seluruh masyarakat yang ingin masuk, apakah mereka ingin bermain ke Dufan atau mungkin hanya sekedar bermain ke pantai, mereka tentu saja harus membeli aplikasi secara online. Nah, jadi kenapa akhirnya Ancol dibuka? Salah satu alasannya adalah dikarenakan memang angka positivity rate yang ada di tanah air sudah turun bahkan di bawah angka 5%. Angkanya bahkan mencapai 3,05%. Bahkan angka kenaikan positifnya pun itu hanya 306 kasus. Memang cukup rendah, tapi tetap perlu diwaspadai agar jangan sampai ada masyarakat yang tertular. Jadi memang tujuan dari pembukaan Ancol adalah selain meningkatkan perekonomian, juga mungkin untuk memaksimalkan adanya potensi para pariwisatawan. Nah, saat ini saya berdiri persis ada di gate gerbang timur. Jadi gate gerbang timur adalah gate tempat Anda akan masuk ke Ancol. Nah, saya akan mempertunjukkan kepada Anda apakah masyarakat sudah patuh atau tidak. Jadi nanti petugas akan memberikan semacam scan QR code aplikasi Peduli Lindungi. Nah, nanti masyarakat nanti akan kelihatan punya atau tidak. Nah, seperti ini. Cepat sekali, nggak sampai 30 detik langsung bisa masuk. Jadi sangat praktis dan masyarakat tidak berribut. Nah, kita akan cek satu lagi nih. Semua proses yang kita lihat ini betul-betul alami, jadi tidak ada seperti rekayasa, jadi mungkin menunjukkan bagaimana masyarakat apakah mereka sudah punya aplikasi atau tidak, seperti aplikasi Peduli Lindungi atau tidak, dan menunjukkan mari kepatuhan. Kita bisa melihat masyarakat sudah sangat patuh, ya, semua kendaraan yang masuk ke Ancol, baik roda 2, roda 4, mereka sudah memiliki aplikasi, jadi petugas pun hanya melakukan semacam filterisasi dengan aplikasi. Jadi cukup
di-scan seperti aplikasi seperti ini. Nah, nanti ketika sudah oke, langsung masuk. Jadi memang sangat praktis, sangat mudah, dan tentu saja masyarakat tidak perlu ragu atau tidak. Nah, kita bisa lihat saat ini di tempat saya gerbang masuk ini, bahkan manajer pun langsung turun di Ancol. Jadi memang di Ancol pun selama PPKM pembatasan ini, dari atasan sampai bawahan mereka langsung turun, di mana tentu saja dalam rangka untuk bisa melihat bagaimana keadaan di sekitar. Kalau kita lihat dari penerapan yang ada di Ancol, di mana saja tujuannya adalah memberikan wisata yang aman pada tanggal 14 besok itu. Jadi masyarakat tetap untuk misalkan menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga tetap memperhatikan beberapa syarat. Seperti salah satunya adalah untuk mungkin lansia di atas 70 tahun atau mungkin yang anak-anak di bawah 12 tahun, mereka tetap tidak boleh, dikarenakan mungkin salah satu faktornya adalah keselamatan agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Kita bisa lihat prosesnya sangat sederhana, sangat mudah. Jadi jangan sampai ketika Anda ingin masuk ke Taman Impian Jaya Ancol, Anda tidak punya aplikasi, nanti malah menyulitkan diri Anda sendiri dan nanti justru malah menimbulkan kemacetan. Kami sudah berdiri selama kurang lebih 2 jam dan prosesnya sangat sederhana, sangat ringkas, sangat cepat. Jadi ketika masuk ke gerbang timur, ada pos tenda. Nah, ketika nanti masuk ke pos aplikasi ini, ketika mungkin dicek hanya sekitar 30 detik, langsung masuk untuk bisa cek untuk mengecek apakah sudah membeli tiket secara online atau tidak. Ketika sudah masuk, sudah tuntas, jadi tidak ada masalah dan masyarakat mungkin bisa menikmati. Namun satu hal lagi yang perlu diketahui adalah di dalam nanti ada Satgas COVID-19, jadi ketika nanti ada yang berkerumun atau mungkin seperti membuka tikar dan semacamnya, nanti akan ditegur. Dikarenakan memang ini cukup rawan, mungkin ketika nanti masyarakat membuka tikar, mungkin membuka masker, nanti akan kemungkinan terpapar dari virus COVID-19. Yang pasti, Ancol menjadi salah satu dari 20 destinasi yang diprioritaskan untuk dibuka. Jadi memang salah satu acuan untuk bisa melihat apakah tempat wisata ini sudah cukup patuh atau tidak terkait dengan adanya protokol kesehatan, dan terkait dengan pembukaan dari Ancol ini menjadi satu hal yang cukup positif untuk melihat bahwa pada dasarnya masyarakat Indonesia mungkin sudah rindu untuk bisa berwisata. Apalagi Ancol ini kan termasuk di DKI Jakarta, apakah adanya mungkin cukup kangen mungkin melihat pantai atau mungkin ingin masuk Dufan. Jadi memang besok ada kesempatan yang sangat baik, tapi tetap patuh pada prokes dan tidak berkerumun. Jadi itu salah satu kuncinya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Baik. Terima kasih Jona Hamonang untuk laporan Anda langsung dari Ancol, Jakarta Utara.